Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Ayuhat tullab barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kita tunggu-tunggu. Sudah berapa hari? Sudah hampir 5 hari kita tidak mengupload video baru ya tentang pelajaran bahasa Arab ini. Insyaallah kita akan berusaha untuk melanjutkan pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalits ya. Pelajaran yang ketiga. Dalam pelajaran ketiga ini, kaum muslimin, anak bapak ibu saudara dimanapun Anda berada, kita akan pelajari suatu kalimat, suatu kata ya yang berbentuk isim ya. Isim itu artinya adalah kata benda. Di dalam pembagian kata benda di dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Pertama disebut isim nakirah, yang kedua disebut isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah itu adalah suatu isim, suatu kata benda yang bersifat umum dan dia tidak menunjukkan sesuatu ya. Dia kata benda tapi hanya disebutkan saja. Nah, tapi mana bendanya tidak jelas gitu ya. Maka contohnya apa? Ini contohnya baitun ya. Maka salah satu ciri isim nakirah itu dia bertanwin. Baitun artinya adalah rumah. Ketika orang bertanya rumah yang mana, ya semua rumah, tidak tahu kita rumah yang mana gitu. Jadi namanya baitun, artinya adalah rumah. Maka yang kedua dalam bahasa Arab itu ada namanya isim ma'rifah. Nah, ma'rifah itu artinya diketahui. Jadi suatu benda yang diketahui. Nah, apa cirinya? Ada tambahan alif lam. Alif lam, maka dibaca al-baitu. Ketika alif lam masuk, maka tanwinnya hilang. Ketika alif lam tidak ada, ya, dia kita baca baitun, artinya adalah rumah. Tapi ketika masuk alif lam, ya, dia menjadi ma'rifah, menjadi diketahui benda itu. Al baitu, rumah itu. Kita sebut tuh yang mana rumahnya, kita tunjuk itu. Ya, al baitu, rumah itu. Yang mana rumahnya harus kita tunjuk. Jadi jelas, maka namanya isim ma'rifah. Maka perubahannya apabila dia di dalam bentuk nakirah itu ada tanwin, baitun menjadi al-baitu. Apa artinya? Baitun artinya apa? Rumah. Al-baitu artinya rumah itu. Sekarang kita masuk yang kedua. Kitabun artinya adalah buku. Buku yang mana? Ya, yang mana saja. Seluruh buku itu namanya kitabun. Mau buku tulis, mau buku apa? Buku bacaan, mau buku. Pokoknya buku. Ya, tidak tertentu mau bukunya. Kitabun, buku. Tapi ketika kita masuk alif lam, dia menjadi ma'rifah, menjadi diketahui. Namanya al-kitabu. Berarti tanwinnya hilang. Jadi kitabun menjadi al-kitabu. Artinya adalah buku itu. Nah, kan berubah artinya itu. Jelas buku yang mana? Contoh nih, saya punya buku nih. Ya. Saya punya buku. Ya. Jadi ketika dibaca buku saya banyak. Ya, contohnya buku saya banyak. Buku semua. Ya. Tapi ketika dikatakan kitabun, ya pokoknya buku. Tapi ketika kita sebut al-kitabu, buku itu. Nah, ya, jadi sudah tertentu. Yang ketiga, qalamun, pena. Pena yang mana? Yang mana saja. Al-qalamu, pena itu. Nah, jadi sudah jelas penanya. Jadi ulang lagi, qalamun artinya apa? Pena. Al-qalamu artinya pena itu. Kemudian selanjutnya jamalun ya. Jamalun. Ya. Jamalun ya, artinya adalah onta. Ya, onta yang mana? Ya, yang mana saja. Ya. Maka ketika masuk alif lam menjadi tertentu. Al-jamal. Onta itu. Jadi udah jelas. Kita ulang sekali lagi. Baitun, rumah. Al-baitu, rumah itu. Kitabun, kitab. Al-kitabu, kitab itu. Qalamun, pena. Al-qalamu,
pena itu. Jamalun, onta. Al-jamalu, onta itu. Oke, di dalam bahasa Arab, ya, ketika memulai sesuatu kata dalam bentuk kalimat sempurna, maka dia harus dimulai oleh isim ma'rifah. Ini namanya jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah artinya adalah sebuah susunan kata, ya, yang dimulai oleh isim. Nah, dan isim yang memulainya harus isim ma'rifah. Maka disebut dia mubtada. Nah, kalau bahasa kitanya subjek, ya, subjek. Makanya subjeknya harus jelas, ya. Maka disebut, contoh nih, al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Nah, jadi al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Al-qalamu itu mubtada, maksurun itu khabar dari mubtada. Nah, nanti kita jelaskan dalam pelajaran yang lain. Al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Kita lanjutkan sambil dihafal, ya, Bapak, adik-adik semua dimanapun Anda berada. Al-babu maftuhun. Nampak, oleh kita dimulai oleh isim yang ma'rifah yang pakai alif lam. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Jadi pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak-anak itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Nah, ditambah kosakata kita ini. Ya, al-waladu jalisun, anak-anak itu duduk. Wal mudarrisu maksurun, ya, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Sekarang kita lihat beberapa contoh, ya, biar kita bisa memahaminya dengan baik sambil kita ayo lafazkan bersama-sama. Ayo kita mulai. Al-kitabu jadidun. Apa? Ayo. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu usang. Ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu baru dan pena itu usang. Ya, pena itu sudah lama, itu artinya. Ya, yang kedua, al-himaru saghirun. Kita ingat kemarin himar, ya. Himar artinya adalah keledai. Al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Ayo kita ulang lagi. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Apa artinya? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Yang ketiga, al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak. Apa? Al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak. Yang keempat, al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Al-mindilu wasihun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Yang keenam, al-qamaru jamilun, bulan itu indah, cantik. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Jadi qamar itu artinya bulan, ya. Jamil itu artinya indah. Kan Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, kebetulan yang ngajar namanya Jamal, bukan Jamal, Jamal. Jadi al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ketujuh. Al-baitu qaribun, ya. Al-baitu qaribun, ya. Rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Ulang lagi, ayo. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Nah, al-hajaru thaqilun, ya.
batu itu berat. Ya, al-hajaru sakilun wal waraqu khafifun. Ya, dan kertas itu ringan. Al-hajaru sakilun, batu itu berat, wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Yang kesembilan, al-labanu harun. Al-labanu, al-laban, laban artinya adalah susu. Al-labanu harun, susu itu panas. Apa? Al-labanu harun, susu itu panas. Ya. Yang ke-10, al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun, artinya gamis itu atau kemeja itu bersih. Yuk, kita diulang-ulang sambil nanti diulang-ulang ya. Di-download filenya ini ya. Ditonton dulu sampai habis, nanti di-download ya untuk diulang-ulang dibaca atau diulang-ulang ditonton di YouTube juga silahkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pelajaran disuruh kepada kita ya, tamarin, pelatihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimat ya. Baca dan tulislah ya. Baca dan tulis. Kemudian tentukan akhir dari kalimatnya, dari kata itu ya. Ya, kasih baris lah ya, kasih baris akhir kata ini. Ini bacanya masjidun. Nah, jadi bacanya masjidun. Kenapa masjidun? Karena tidak ada alif lam. Masjidun ya. Kemudian kalau pakai alif lam menjadi al masjidu. Masjidun artinya masjid, al masjidu artinya masjid itu. Al ma'u, air itu. Ma'un, air ya. Al baitu, rumah itu ya. Al baitu, rumah itu. Babun, pintu. Qalamun, pena. Al-qalamu, pena itu. Al-kalbu, anjing itu. Kalbun, ya, anjing. Qamisun, kemeja. Waladun, anak-anak. Al-hajaru, batu. Al-waladu, anak-anak itu. Himarun, ya, keledai. Al-himaru, keledai itu. Al-hisanu, ya, kuda itu. Hisanun, ya, kuda. Jadi kalau al-hisanu jelas yang mana kudanya. Tapi kalau hisanun, kuda, ya seluruh kuda yang nampak berarti termasuk hisanun. Sekarang yang kedua, tamrinnya adalah iqra, waktu, ya, baca dan coba ditulis. Ya. Kenapa kita harus menulis, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kaum muslimin dimanapun Anda berada, agar kita lengket di kepala kita apa yang sedang kita pelajari. Ya, ya kalau tidak ditulis ya minimal diulang-ulang lah, ya diulang-ulang membacanya. Ya saya sekarang mengajarkan ini, pertama yang jelas saya lagi sedang mengulang pelajaran. Ya, dengan mengajarkan ini, saya juga bisa mengulang pelajaran. Dengan mengulang pelajaran ini, insya Allah kita akan bertambah paham. Ya, Iqra, waktu, baca dan tulislah. Nah, perintahnya begitu. Al-maktabu maksurun. Nah, buku itu rusak. Ya, al-maktabu Al-maktabu maksurun. Ya, meja itu rusak. Ya. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Ya, al-qamisu wasikhun. Ya, kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Ya, susu itu dingin. Ya, al-labanu baridun. Ya, susu itu dingin. Yang kelima, al-masjidu maftuhun. Ya, masjid itu terbuka. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Yang keenam, al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Yang ketujuh,
Al-labanu baridun, ya, susu itu dingin. Wal ma'u harun, air itu panas. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Wal ma'u harun, dan air itu panas. Yang kedelapan, al-imamu jalisun, imam itu duduk. Wal mudarrisu wakifun, dan guru itu berdiri. Kita ulang lagi. Al-imamu jalisun wal mudarrisu wakifun, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Yang kesembilan, al-qamaru ba'idun, ya, bulan itu jauh. Al-qamaru ba'idun, ya, bulan itu jauh. Ya, yang ke-10, al-mindilu nazifun, sapu tangan itu bersih. Al-mindilu nazifun, sapu tangan itu bersih. Oke, baik. Sekarang latihan yang ketiga nanti dikerjakan, ya. Siapa yang mau kitabnya nanti silakan komentar, ya, komentar di YouTube ini, ya, komentar di YouTube, tulis di bawah. Saya akan kirim bukunya dan tolong diisi ini, ya. Diisi kalimat yang kosong di bawah ini, ya. Contoh al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Ke sana perginya. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-qamaru, apa ini? Al-qamaru jamilun, ya, bulan itu indah. Al-waraku khafifun, ya, kertas itu ringan, ya. Al-mindilu wasihun, ya, al-mindilu wasihun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, ya, jadi susu itu panas. Jadi kita mencoba menyambungkan kata-kata yang ada di sini dengan diisi yang kosong ini. Yang kosong itu kita isi, ya, yang kosong-kosong ini kita isi dengan kata-kata yang ada di atasnya. Oke. Ini nanti kita bisa isi, ya, dengan mubtada'nya, ya, kata-kata yang pakai alif lam. Contoh nazifun. Nazifun artinya bersih. Apa yang bersih? Bisa kita isi. Contohnya al-mindilu nazifun, sapu tangan itu bersih umpamanya. Atau kita kasih umpamanya kemeja, al-qamisu nazifun, ya, kemeja itu bersih. Contoh maksurun, ya, maksurun artinya rusak. Apa yang rusak? Contoh pena, al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Atau yang rusak contohnya pintu, al-babu maksurun, pintu itu rusak. Kita isi nanti, ya, disesuaikan dengan kalimat apa yang kita senangi. Pokoknya berhubungan antara mubtada dan khabar. Contoh yang kedua, baridun. Baridun artinya dingin. Apa yang dingin? Oh, air. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Atau umpamanya susu, al-labanu baridun. Oke, ya, begitulah seterusnya. Ya, nanti diisi masing-masing. Latihan di rumah, ya. Qaribun artinya dekat, ba'idun artinya jauh, wakifun berdiri, jalisun duduk, kabirun besar, qadimun usang, jadidun baru. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini namanya al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru yang kita temukan di pelajaran yang ketiga ini, yang tidak kita temukan tadi di pelajaran yang pertama dan yang kedua. Apa saja ini? Ini dihafalkan, ya. Masing-masing kita coba menghafalkan. Apa ini? Al-qamaru artinya adalah bulan, ya. Al-qamaru artinya bulan itu. Jadidun artinya baru. Qadimun artinya usang. Wasihun artinya adalah kotor. Nazifun artinya adalah bersih. Harun artinya panas. Baridun artinya adalah dingin. Shaghirun artinya kecil. Kabirun artinya adalah besar. Maftuhun artinya terbuka. Maksurun artinya rusak. Thaqilun artinya berat. Khafifun artinya ringan. Jamilun artinya indah. Wakifun artinya adalah berdiri.
Jalisun artinya adalah duduk. Nah, jadi ini kata-kata yang baru yang harus kita hafalkan. Kita ulang sekali lagi ya, biar kita bisa menghafalnya. Al-qamaru, apa artinya? Bulan. Jadidun, baru. Qadimun, usang. Wasihun, kotor. Nazifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Soghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, rusak. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Nah, yuk mari kita sama-sama menghafalkan ya, menghafalkan. Oke, baik. Di dalam pelajaran selanjutnya kita akan menemukan bahwa ada ketika suatu kalimat atau suatu kata ya, ketika bertemu dengan alif lam, maka ada yang masuk ke dalamnya, ada yang tidak masuk ke dalamnya. Nah, apa maksudnya ya? Masuk dan tidak masuk ya. Contoh umpamanya, tadi kita bicara baitun, maka kita baca al-baitu. Nah, kan gitu bacanya. Al-baitu. Qalamun, kita baca al-qalamu. Nah, itu kita baca tadi ya, al-qalamu. Tapi sekarang kita ketemu dengan huruf-huruf yang tidak begitu kita baca. Kita memasukkan hurufnya ke dalam huruf yang ada sesudah itu. Contoh, najmun. Nah, najmun artinya adalah bintang. Maka ketika bertemu alif lam, tidak dibaca al-najmu. Tidak begitu bacanya. Tapi membacanya an-najmu. Nah, begitu cara bacanya. Apa bacanya? An-najmu. Jadi, yang prinsip pertama tetap, tanwinnya hilang ketika alif lam masuk. Maka najmun dibaca an-najmu. Ya. Najmun dibaca an-najmu. Ya. Jadi bukan dibaca al-najmu, tidak begitu. Bacanya menjadi an-najmu. Ya. Bintang menjadi bintang itu. Nah, sekarang rajulun ya, laki-laki. Maka dibaca kalau masuk alif lam ar-rajulu, laki-laki itu. Jadi rajulun ketika datang alif lam dibaca ar-rajulu ya, dibaca ar-rajulu. Laki-laki ya. Kemudian kalau dikun artinya adalah ayam jantan ya, maka ayam jantan dibaca ad-diku ya, ayam jantan itu ya, ayam jantan itu. Kemudian tolibun tidak dibaca al-tolibu, tidak begitu, at-tolibu ya, pelajar menjadi pelajar itu. Nah, jadi apa membedakannya? Jadi kalau huruf-huruf yang ada sesudah alif lam ini disebut huruf qamariyah. Nah, kalau disebut huruf qamariyah maka alnya hidup, dibaca al. Nah, tapi kalau huruf-huruf yang ada sesudah itu ya, disebut huruf syamsiyah, ya, huruf syamsiyah, maka a-nya masuk menjadi an-najmu, ad-diku. Nah, jadi kalau contoh yang ada ini ya, ini ketika alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Kalau contoh yang di atas ini ya, al-qamaru, maka alif lam bertemu dengan huruf-huruf yang disebut huruf qamariyah. Nah, oke. Sekarang kita coba contohkan ya, kita contohkan ini bacaannya. Ya. An-najmu ba'idun ya. Bintang itu jauh. Maka bacaannya bukan al-najmu, tidak begitu. An-najmu. Nah, jadi kalau ketika bertemu dengan huruf syamsiyah biasanya ditambah dengan tanda tasdik. Nah, tanda tasdik. Maka kalau begini tulisannya dibaca an-najmu ya. Ingat itu ya semuanya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada yang sedang mencoba mengikuti channel ini ya.
Coba diikuti ini. An-najmu ba'idun. Nah, berarti nun termasuk salah satu huruf syamsiyah. Huruf yang ketika bertemu dengan alif lam dimasukkan alifnya ke dalam. An-najmu ba'idun. Yang kedua, ar-rajulu. Dia bukan al-rajulu tapi ar-rajulu waqifun. Ya, laki-laki itu berdiri. Apa? Laki-laki itu berdiri. Kemudian yang ketiga, as-sukkaru hulwun. Ya, as-sukkaru hulwun. Ya, gula itu manis. Ya, as-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ya, jadi hulwun artinya manis. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Pelajar-pelajar itu sakit. Jadi sudah mulai ada bertambah lagi kata-kata kita ini, ya, mufradat dalam bahasa Arab, ya, bertambah kosakata kita. Maridun artinya sakit, hulwun artinya manis. Ad-diku jamilun. Ayam itu cantik, atau ayam itu indah. Ad-diku jamilun. Yang keenam, ad-daftaru jadidun. Ya, buku tulis itu baru. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ya. Yang kedelapan, ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Ya. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Yang kesembilan, al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Yang kesepuluh, at-tufahu lazizun. Apel itu lezat. Lazizun, bahasa Indonesianya lezat. Jadi apel itu lezat. Yang kesebelas, at-tabibu tawilun. Ya. Dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun. Ya. Dan orang yang sakit itu pendek. Ya. At-tabibu tawilun. Ya. Wal maridu qasirun. Ya. Tabib itu tinggi dan orang yang sakit itu qasirun, pendek. Oke, baik Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Sekarang tamarin. Iqra waktub, ya. Nah, kemudian baca dan tulislah. Kemudian sebutkan kasih baris di akhir kata ini. Al-babu. Jadi bacanya al-babu. Nah, ini ketemu kita. Al-babu bukan ab-babu. Nah, begitu. Al-babu. Pintu itu. At-tajiru. Bacanya at-tajiru bukan al-tajiru, bukan begitu. At-tajiru, ya, pedagang itu. An-najmu, bintang itu. Al-qamaru, bulan itu. Ad-diku, ayam itu. Al-ma'u, air itu. As-sariru, ya, tempat tidur itu. Al-baitu, rumah itu. Al-masjidu, masjid itu. Ar-rajulu, laki-laki itu. As-sukkaru, gula itu. Ya. Al-waraku, ya, kertas itu. Nah, sekarang kita lihat, kita isi. Kalau mau diisi silakan, ya. Coba digabungkan, diisi yang kosong di belakangnya, ya. Oke, contohnya ghaniyun. Ghanin artinya kaya. Siapa yang kaya? Bisa jadi at-tajiru. Oh, pedagang itu kaya. Hulwun artinya manis. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Maridun, siapa yang sakit? Yang sakit bisa jadi siapa yang sakit? Kalau kita lihat, ya, umpamanya at-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Nah, apa yang lezat? Ya, lezat. Apel, at-tufahu lazizun. Apel itu lezat.
Kemudian siapa yang tinggi? Yang tinggi umpamanya al-mudarris, guru. Al-mudarrisu tawilun. Nah, guru itu tinggi. Kemudian ternyata murid-murid pendek. At-talibu qasirun. Pelajar-pelajar itu pendek. Nah, jadi silakan diisi ya, diisi sesuai dengan kata yang terakhir itu, apa yang kita mau isi yang di depan. Oke, sekarang ini coba dihubungkan kata di depan ini dengan kata yang di belakang. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Ad-dukkanu maftuhun, toko itu terbuka. At-tufahu lazizun, apel itu lezat. Al-ma'u, apa al-ma'u nih? Ya, al-ma'u harun, air itu panas. Al-hajaru, batu itu takilun, nah batu itu berat. Al-qalamu maksurun, ya pena itu rusak. Coba nanti dipikir-pikir, diperhatikan ya, agar kita semakin lancar menghubungkan kata dengan kata sehingga terbentuk namanya al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Ternyata di dalam pelajaran yang ketiga ini banyak sekali kosakata yang harus kita hafal. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menghafal 1 2 3 4 1 2 3 16 kosakata. Nah, sekarang bertambah lagi 8 kosakata. Apa itu? Yang pertama hulwun ya. Hulwun artinya adalah manis ya. Apa artinya? Manis. Maridun artinya sakit ya. Apa artinya? Sakit. Ad-dukkanu artinya toko. Apa artinya? Toko. Ghaniyun. Ghaniyun artinya apa? Kaya. Tawilun, apa arti tawilun? Tinggi. Fakirun artinya fakir bahasa Indonesia atau miskin ya. Fakirun, fakir. Qasirun, pendek ya. Qasirun, pendek. At-tufahu artinya adalah apel. Nah, jadi sudah berapa tadi? 16 ditambah 8. Ada 24 kosakata di dalam pelajaran yang ketiga ini yang harus kita hafal ya. Jadi kita harus sering mengulang-ulang di rumah. Jadi saya mengajarkan ini juga sekaligus saya mengulang-ulang pelajaran yang diberikan guru saya. Ya, guru saya Abu Hanif dari Medan ya. Jadi beliau mengajarkan kitab ini Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqi nabiyya ini sekitar setahun yang lalu lah ya, saya menyelesaikan kitab ini. Sekarang saya sedang hampir menyelesaikan kitab yang kedua ya. Nanti insyaallah kalau ini selesai ya kita lanjutkan dengan kitab yang kedua. Tapi dalam pelajaran kitab yang pertama ini kita harus bersungguh-sungguh mencoba mengikutinya pelan-pelan ya. Pelan-pelan, enggak usah cepat-cepat. Pelan-pelan saja. Kenapa dengan pelan-pelan? Mudah-mudahan ilmunya nambah. Nah, sekarang kita lihat ada namanya al-huruful qamariyah wal huruful syamsiyah. Ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Apa artinya? Kaum muslimin, Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, para pelajar semua, para tulab ya, ayat tulab. Jadi kalau huruf qamariyah ketika bertemu dengan alif lam, al-nya hidup. Dibaca al, hidup al-nya ya. Tapi kalau huruf syamsiyah, huruf-huruf yang ketemu dengan alif lam, al-nya hilang, a-nya masuk ke dalam huruf ya, masuk ke dalam huruf syamsiyah itu. Nah, ini contohnya, huruf qamariyah contohnya ini. Al-abu, nah, artinya bapak. Al-abu, bapak itu ya. Al-abu, bapak itu. Al-babu, nah, jadi ada alif, ada ba. Nah, ba termasuk huruf qamariyah. Al-babu, pintu itu. Kemudian jim termasuk huruf qamariyah. Al-jannatu, artinya surga itu. Al-jannatu. Al-himaru, al-himaru artinya adalah keledai itu ya. Al-himar, di ha termasuk huruf qamariyah. Kha juga begitu. Al-khubzu, roti itu. Nah, di roti juga termasuk huruf qamariyah. Al-ainu ya, mata itu ya, mata. Al-ghada'u,
al-famu, al-qamaru, ya, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu. Nah, ya. Al-yadu, ya, al-yadu, al-hawa, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Nah, jadi ada 14 huruf komariah. Ya, nanti kita masing-masing mencoba mencari artinya masing-masing ya. Karena ini sudah tambah lagi nih, ya. Tadi saja belum tentu hafal, sekarang sudah tambah lagi nih beberapa kosakata. Jadi yang termasuk huruf komariah alif, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, kaf, ma, mim, ya, waw, kemudian ha dan ya. Arti semuanya adalah huruf komariah. Jadi huruf yang apabila ketemu dengan alif lam, a-nya hidup, al-nya hidup. Ya. Sementara huruf syamsiah adalah suatu huruf yang apabila bertemu dengan alif lam sebelumnya, maka a-nya masuk ke dalam huruf itu. Contohnya ta, at-tajiru, ya, at-tajiru. At-tajiru artinya pedagang itu. Nah, jadi ta ketika ketemu alif lam tidak boleh dibaca al-tajiru, tidak boleh dibaca at-tajiru. Sa, as-thawbu, pakaian. As-thawbu, sa. Kemudian dal, ad-diku, ya, ayam. Ad-diku, tidak boleh dibaca al-diku, tidak boleh. Ad-diku. Kemudian za, az-zahabu, emas, ya. Emas, az-zahabu, emas, ya. Tidak boleh dibaca al-zahabu tapi az-zahabu. Az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Az-zahabu. Ra, ar-rajulu, laki-laki. Az-zahra, jelas, ya, jelas. Artinya jelas, ya, az-zahra. Atau nama orang bisa jadi Zahra, ya. Ya, artinya jelas, ya. Sin, as-samak, ya, ikan, ya, ikan. As-samaku, ikan, sin. Sya, shin, as-syamsu, matahari, ya. As-syamsu, matahari. Sad, as-sadru, dada. As-sadru, dada. Dot, ad-daifu, duyuf, ya, tamu, ya. Ta, at-talibu, ya, ini artinya pelajar. Ya, pelajar. Oh, salah tadi. Zahra, ya, Zahra nama orang mungkin, ya, Zahara. Kalau ini Zuhara. Nah, Zuhara yang jelas, ya, Zuhara yang jelas. Ini Zah, Az-Zahru, ini jelas, ya. Jelas. Lam, al-lahmu, daging, ya, daging. Kemudian nun, an-najmu, bintang. Jadi ada juga 14 dari huruf-huruf syamsiah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mencoba, ya, menghafal, ya, pelajaran dari apa namanya pelajaran yang ketiga kita hari ini. Karena ini termasuk panjang videonya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tolong dibaca pelan-pelan, ya, dipahami pelan-pelan sehingga kita bisa memahami, ya, apa yang ada di dalam pelajaran ini. Karena dengan kita belajar pelan-pelan, insya Allah, ya, dari hari ke hari, kemampuan kita, ya, di dalam berbahasa Arab ini akan semakin baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Anda semua mendapat wazadakallahu ilman nafian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menambah bagi kalian ilmu yang bermanfaat ini. Dan bagi saya yang menyampaikan, mudah-mudahan ini juga menjadi al-ilmu yuntafa'u bih, yang akan bersaksi akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.